Hi, welcome to fnasp.com channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan fnasp.com. Pada video ini saya ingin sharing tentang kegiatan lomba penyuluh berprestasi yang diadakan di Kabupaten Bogor. Ya, siapa tahu kita perlu referensi dari teman-teman penyuluh bagaimana sih melakukan penyuluhan dan apa saja yang diperlukan supaya kegiatan penyuluhan jadi menarik. Yuk kita simak. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi di Gedung Pala yang akan menjadi tempat untuk lomba penyuluh berprestasi tahun 2021 di tingkat Kabupaten Bogor. Ayo kita lihat. Bagaimana perasaannya untuk ikut lomba ini? Aduh, nervous nih Bu, saingannya lumayan. Tapi kayak kelihatannya itu ya, kelihatan optimis sekali nih. Aduh, Auranya. optimis mah harus. Oh, ya. Oke, semangat ya. Wajar Bu, Gimana perasaannya nih? cukup tegang ya perasaannya. Tegang, wes. Tapi siap lah. Insya Allah memberikan yang terbaik lah. Sip, semangat. Kamu tukang dokumentasi. Halo. Ada Dido juga nih. Kamu. Selamat pagi Pak Reza. Hari ini jadi Dewan Juri ya? Kelihatannya seperti itu, ya saya dituju Dewan Juri. Oke, boleh dikasih tahu dulu kriteria penilaiannya? Ya, jadi dalam penilaian penyuluh berprestasi ini ada 7 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama adalah sistematika penyampaian materi. Yang kedua, materi penyuluhan yang akan disampaikan. Ketiga, pemanfaatan alat peraga. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, ekspresi verbal. Yang keenam, akurasi waktu. Dan ketujuh, interaksi dengan audiens. Wes, mantap ya, banyak juga ya ternyata. Ya, semuanya itu adalah unjuk kerja atau performa penyuluh dalam sehari-hari melakukan penyuluhan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Reza, selamat Sama-sama. menjuri. Ya, terima kasih. Secara tidak disadari, produk hasil pertanian kita saat ini jauh dari kata sehat. Kita mateng seenak lah ya, aduh. Buah ini akan menguning. Selain ini ada juga. Bu, ini cabai. Yang terserang. Cabai-cabean. Ya, ini pisau. Tahu kan? Karatan. Ini lalat buah kan? Setuju nggak ini lalat buah? Setuju. Pak, setuju nggak? Nah, habis ini nanti rekan dari BPP Dramaga mau penyuluhan tentang kartu tani. Nah, kita bikin imitasi mesin EDC, ini lucu banget nih. Ntar saya liatin ya, jadi memperagakan di petani. Ini demcarnya lah istilahnya.
kartu apa? KTP. Jadi ini kartu programnya pemerintah. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu membeli buku subsidi pada saat. Nah, ini agar mengetahui jumlah pupuk yang ada di dalam kartu tani ini harus digesek dan dimasukin jumlah chipnya. Angka pin ya. Ada salah masukkan. Nah, keren. Baca pasar. 135 kg, pupuk NPK 135 kg, pupuk organik kosong, GA kosong, SP 360, saldo rekening 1 miliar. Nah, sudah lihat kan tadi bagaimana rekan-rekan penyuluh di Kabupaten Bogor bagian barat melakukan kegiatan penyuluhan untuk lomba penyuluh berprestasi. Nah, ada beberapa yang saya catat dan juga buat jadi bahan pembelajaran untuk saya. Dan ingat lagi kalau ketika melakukan penyuluhan, terutama untuk sasarannya kelompok, apalagi yang jumlahnya lebih banyak ya, masa seperti itu, dibutuhkan yang pertama yaitu climate setting. Jadi tadi saya lihat teman-teman itu melakukan climate settingnya supaya audiens melihat ke pemateri atau penyuluh. Yang pertama melakukan saya tebak-tebakan kayak gitu, ngajak tebak-tebakan supaya audiens atau para petani ya, para petaninya itu konsen ke si penyuluh sebelum melakukan penyuluhan gitu. Yang kedua ada yang melakukan pantun, main pantun gitu, itu juga seru ya. Terus yang ketiga ada juga yang ngasih pertanyaan, ya, jadi kan petaninya berpikir dan mau menjawab. Itu dari segi climate setting, dan setelah climate settingnya berhasil dilakukan baru kemudian memberikan materi. Nah, ketika memberikan materi ini saya lihat ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh teman-teman penyuluh. Kalau berdasarkan referensi, metode itu kan cara menyampaikan materi ya. Yang pertama melalui demonstrasi cara. Itu kan ada demonstrasi ada dua bentuk, demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Kalau berdasarkan bentuknya ada demonstrasi plot, area, farm, dan seperti itu ya. Nah, ada demonstrasi cara, contohnya tadi waktu itu Bu Nova ya, rekan saya, dia mendemonstrasikan cara untuk menggunakan kartu tani di mesin EDC yang dia buat pakai kardus ya, lucu gitu ya. Itu lucu juga. Sampai petani yang ngerti, oh ini caranya menggunakan kartu tani dan membaca hasil apa sih isinya kartu tani itu gitu dari hasil print out mesin EDC gitu. Kemudian berdasarkan metode penyuluhan berdasarkan teknik komunikasinya itu melalui rata-rata komunikasi langsung ya, direct communication gitu, dengan pendekatan kelompok melalui ceramah dan diskusi. Nah, untuk medianya rata-rata nih kalau saya lihat tadi menggunakan media tercetak. Rekan-rekan penyuluh membuat folder. Nah, folder itu yang dilipat gitu tuh materinya. Nah, ini folder nih, dia dilipat ya. Folder itu kan lipat folder. Nah, kalau yang selembaran gini leaflet nih, nggak salah ya. Kalau salah kasih tahu. Lembaran ya, depan belakang. Nah, itu rata-rata teman-teman pada bikin dan ngasih ke penonton yang kita jadi petani waktu itu. Nah, ini keunggulannya adalah informasinya tahan lama dan mudah disimpan. Jadi kapanpun petani butuh, asal nggak hilang, bisa langsung dibaca. Terus ada juga media benda nyata. Contohnya teman penyuluh yang Mbak Leliana, dia membawa biji kopi, jadi nyontohin mana biji kopi yang sudah matang gitu, yang bisa dipanen. Terus ada juga media audiovisual. Kalau nggak salah ini Reza, dia memperlihatkan bagaimana melakukan penyuluhan ketika membuat pestisida nabati ya, kalau nggak salah ya. Jadi menggunakan video untuk memberikan materi penyuluhan. Nah, itu
Itu bisa saya highlight dari kegiatan penyuluhan berprestasi Kabupaten Bogor bagian Barat. Ya, untuk informasi selanjutnya bisa kepoin nih di saibek.pertanian.id. Di situ ada materi tentang metode penyuluhan, media, dan juga bagaimana melakukan penyuluhan. Terima kasih dari saya. Itu aja dulu ya sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.